Salam persatuan, salam Pancasila. Kembali berjumpa dengan kami channel Guardians of the Garuda Pancasila. Channel yang kami buat untuk menambah cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Indonesia Maju yang membantu Presiden Joko Widodo menjalankan program kerja negara Republik Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, tempat dan tanggal lahir, Simargala, Sila N, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, 28 September 1947, Luhut merupakan anak pertama dari pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Pada tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, bagian darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Karir militernya banyak dihabiskan di Kopasanda TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan Pertama Detasemen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya, Komandan Grup 3 Kopasanda, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pusenif, hingga Komandan Pendidikan dan Latihan, Kodiklat, TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi Komandan Pertama Detasemen 81, sekarang SAT 81 Gultor, Kesatuan Baret Merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Karir militer, Luhut Panjaitan memulai karirnya di Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan meraih pangkat Letnan Jenderal. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus, Kopassus, dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrat. Ia juga pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Karir pemerintahan, setelah pensiun dari militer, Luhut Panjaitan beralih ke dunia politik dan menjabat dalam beberapa posisi pemerintahan. Salah satu jabatan yang paling dikenal adalah sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019. Dalam jabatan ini, ia bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengawasi berbagai aspek keamanan nasional, penegakan hukum, dan urusan politik. Kepala Staf Kepresidenan RI, 2014-2015, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, 2015-2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016-2019, menggantikan Rizal Ramli. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua kembali Luhut dipercaya masuk dalam kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen investasi besar berada di tangan beliau. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024,
sebagai Jaksa Agung, sebagai Sekretaris Kabinet, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Luhut Panjaitan dikenal sebagai salah satu penasihat utama bagi Presiden Joko Widodo. Ia memiliki pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan Indonesia dan seringkali terlibat dalam pembuatan keputusan strategis terkait kebijakan politik, ekonomi, dan keamanan. Kepemimpinan dan keahliannya dalam berbagai bidang telah membuatnya menjadi salah satu tokoh yang signifikan dalam politik Indonesia. Ia dikenal atas pendekatannya yang pragmatis dan sering dianggap sebagai penasihat kunci bagi Presiden Joko Widodo. Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar Malam Puncak CNBC Indonesia Awards 2021 sebagai bentuk apresiasi bagi korporasi atau badan usaha dan individu inspiratif dalam memimpin perusahaannya, serta kontribusi besarnya untuk perekonomian Indonesia. Salah satu kategori yang diberikan yakni The Best Minister kepada tokoh menteri dan setingkat menteri yang dinilai memiliki kiprah yang paling penting dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional. Penghargaan The Best Minister diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan. Kategori The Best Minister di malam hari ini ya. Dan The Best Minister diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang kini mengabdikan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Namun tak jarang, Luhut justru kerap mengemban berbagai tugas penuh tantangan dari Presiden Joko Widodo. Mulai dari memaksimalkan potensi investasi tanah air, reformasi birokrasi di bidang investasi dan bisnis, hingga menjadi jenderal lapangan sekaligus panglima perang menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda tanah air 2 tahun belakangan. Di tengah berbagai kontroversi yang menerpa, Luhut Binsar Panjaitan berdiri tegak, menuntaskan segala misi penuh tantangan dengan strategi jitu, bergerak bersama lintas kementerian dan kepala daerah. Di bawah komando Luhut, kasus positif COVID-19 mereda signifikan dalam beberapa bulan terakhir, membuat ekonomi Indonesia kembali bergeliat. Tak hanya menangani pandemi, secara simultan Luhut melawat ke berbagai negara guna menggait para investor. Berbagai kunjungan tersebut menghasilkan sederet kesepakatan investasi dengan berbagai negara. Salah satunya, proyek investasi bernilai jumbo dengan Uni Emirat Arab senilai 20 miliar US dollar. Di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus menargetkan investasi asing yang masuk ke Indonesia diarahkan untuk membangun industri masa depan. Di antaranya, industri kendaraan listrik dan investasi ekonomi hijau. Atas pengabdian bagi bangsa Indonesia serta kerja keras tanpa batas, dengan bangga CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan The Best Minister kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan saat ini sudah bergabung bersama kita Bapak Luhut Binsar Panjaitan melalui sambungan virtual Zoom. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam. Ya, dan dengan hormat kami mengundang juga Bapak Hairul Tanjung selaku founder dan juga chairman dari City Corp untuk secara langsung menyerahkan trofi penghargaan The Best Minister kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Setelah menerima penghargaan, kami persilakan untuk memberikan speech kepada Bapak Luhut. Pak Luhut. Ya. Malam Pak Hairul Tanjung. Selamat malam. Seharusnya Pak Luhut hadir pada malam ini, ada bersama-sama kita. Tapi ternyata beliau baru kembali dari Cina 5 hari. Karena beliau buat aturan 10 hari karantina, beliau konsisten untuk tetap ada di rumah. Karena beliau katakan, kalau ada yang lari dalam karantina, itu akan diceburin. Nah, daripada nyebur sendiri, beliau katakan pagi tadi, telepon ke saya, Pak Hairul, saya live langsung dari rumah saja, supaya saya taat asas karantina di rumah. Pak Luhut, hari ini CNBC Indonesia menganugerahkan Pak Luhut sebagai The Best Minister tahun 2021. Ya, terima kasih. Kenapa? Karena lepas dari semua kontroversi yang ada, bahwa Pak Luhut mampu mendeliver semua tugas yang diberikan Presiden kepada Pak Luhut. Sekali lagi CNBC Indonesia mengucapkan selamat untuk Pak Luhut. Pak Luhut, malam ini seluruh pelaku ekonomi ingin mendengar langsung dari Pak Luhut tentang apa saja yang terjadi di tahun 2021 dalam ekonomi kita dan apa prospek ekonomi Indonesia di tahun 2022. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul Tanjung yang saya hormati, dan semua hadirin yang ada di sini, ada Ibu Puan juga. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan diberikan CNBC Indonesia kepada saya. Dan sebenarnya ini kalau menurut saya penghargaan ini adalah untuk semua yang bekerja, yang berada pada garda terdepan dalam penanganan pandemi yang telah berlangsung selama ini. Saya sebenarnya bisa bersaksi bahwa mereka itulah pahlawan yang tidak bisa disebut satu persatu, dari mulai yang terbawah sampai yang atas. Saya hanya mentoring aja dari semua. Dan memang banyak dunia dan semua saya pergi mengapresiasi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Kita mampu mengatasi, dan sekarang sudah 151 hari
kita berada pada posisi yang sebaik ini. Saya betul memang masih melaksanakan bubble karantina sebenarnya, tapi dengan aturan yang ada yang kita susun, sebenarnya pejabat negara juga dalam urusan kenegaraan juga diberikan privilege untuk masih melakukan pertemuan-pertemuan kantor bila diperlukan. Nah, hal ini kita tentu melalui prosedur vaksin dan juga tadi PCR. Memang kita ingin semua menata negeri ini dengan baik, dan saya kira dengan kita beruntung ada Presiden Jokowi yang komitmennya tinggi dan memudahkan kami sebagai pembantu-pembantunya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Karena tanpa satu umbrella yang kuat tentu tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Nah, ketidakraguan daripada Presiden itu memudahkan kami, saya kira menyelesaikan banyak hal di dalam penanganan COVID ini. COVID ini saya pikir sekarang jauh lebih terkendali, dan tadi hari ini misalnya hanya ada 193 saya kira kasus baru, dan kita sudah berkisar pada range seratusan di bawah 300 ke bawah, dan juga angka kematian juga sudah double digit, dan juga angka kesembuhan masih tetap selalu lebih banyak daripada angka kasus baru. Ini juga saya kira menunjukkan suatu kerjasama tim. Ya, sekali lagi, tidak ada satu organisasi yang bisa dilola tanpa teamwork yang baik. Jadi siapapun pemimpin yang akan datang, saya kira patut meniru apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Tidak gampang menjadi pemimpin, jadi komandan, tapi tidak gampang jadi pemimpin. Nah, saya melihat hal ini menjadi satu cermin buat bangsa Indonesia bahwa bangsa kita ini mampu menyelesaikan masalah yang begitu rumit. Menurut dunia, satu hal yang very complicated isu adalah penanganan pandemi. Dan itu semanapun saya pergi, berbicara baik berbagai penjuru dunia di mana saya diperintahkan Presiden pergi, semua mereka memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia. Ini saya kira perlu kita kita simak dengan baik. Jadi siapapun yang jadi pemimpin, berpikirlah untuk bekerja secara terintegrasi. Kalau Anda bekerja secara integrasi, saya kira akan bisa selesaikan apapun masalah itu. Saya tentu boleh juga bicara sebagai seorang yang senior dengan usia saya sudah 74 tahun. Saya hanya ingin menyampaikan, ayo kalau kita mau bangun negeri ini, kita bangunlah bekerja dengan teamwork. Jangan pernah berpikir karena kita bisa selesaikan. Tidak. Saya bisa pastikan itu dengan pengalaman saya. Yang ada ini bahwa pemimpin tanpa mampu membangun teamwork, itu tidak akan pernah menjadi pemimpin yang paripurna. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pada CNBC terima kasih, dan tadi Pak Hairul Tanjung nanyakan saya mengenai ekonomi. Memang kita tahun ini sangat beruntung karena saya pikir dalam pandemi pun investasi yang masuk kita sangat besar. Tahun ini misalnya nanti tanggal 21 bulan Desember ini Presiden akan groundbreaking untuk satu investasi yang total jumlahnya 132 miliar dolar untuk 8 tahun ke depan. Dan itu kita mulai dengan satu proyek pertama nanti oleh Presiden pada tanggal 21 Desember nanti di Kalimantan Utara, yaitu tadi petrochemical. Ini salah satu yang besar, mungkin berkisar 24 miliar dolar, dan seterusnya tiap tahun. Dan ini saya kira investasi yang sangat besar akan memperkerjakan lebih kurang dalam konstruksi itu ada 100.000 pegawai. Dan ini akan membuat teknologi yang bagus ke depan kita. Kami melihat dari hitungannya apa yang ada, maka proyek ini nanti akan bisa menghasilkan per tahun 131 miliar pada tahun 2029, tapi secara bertahap mulai tahun 2023 ini sudah mulai beroperasi. Dan kalau ini ada, karena ini produksinya end to end, itu nanti menyangkut pada petrochemical, aluminium, kemudian tadi lithium baterai, EV dengan green industry, green energy. Ini saya pikir akan membuat Indonesia, profil Indonesia akan hebat ke depan. Ini saya kira kebanggaan buat saya juga sendiri karena saya terlibat dalam bagian ini. Dan kalau ini terjadi maka mungkin kita punya ekspor akan mungkin berkisar 30% dari seluruh ekspor Indonesia pada tahun itu juga akan datang dari sini. Ini saya pikir membuat Indonesia makin baik, Pak Hairul Tanjung, kalau Anda tanya saya. Dan sekali lagi kita berharap kita menemukan terus kontinuitas pembangunan ke depan ini dengan pemimpin yang punya visi, punya juga kesederhanaan sebagai pemimpin, tidak pemimpin yang hanya ingin berkuasa, tetapi pemimpin yang betul-betul memberikan hatinya untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan kekompakan saya sudah singgung tadi, itu menurut saya sangat penting. Dan kalau Pak Hairul Tanjung tanya lagi, Kak, bagaimana kita tahun depan, saya pikir kita akan tumbuh mungkin di
dari kantor kami yang melakukan exercise, anak-anak muda yang kerja di kantor saya, itu 5, sekian persen. Karena itu kita optimis bisa tercapai asal kita bisa mengendalikan COVID. Nah, COVID ini sebenarnya penanganannya juga tidak seperti yang kita bayangkan sederhana, karena penyakit ini pun tidak bisa diprediksi. Saya di Beijing beberapa waktu di Shenzhen beberapa waktu yang lalu, mereka memberikan paparan mengenai genomic sequencing, di mana genomic sequencing ini membuat perubahan dunia lagi di dalam bagaimana penanganan penyakit, bagaimana penanganan tumbuh-tumbuhan, bagaimana penanganan ternak dan sebagainya. Dan ini harus kita kuasai. Dan Presiden sudah merintahkan kami juga untuk segera mengengage dan kita sudah mulai juga lakukan. Dan kita juga sebagai negara besar, kita bukan di bawah didikan atau dikte negara manapun. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Wang Yi, Menteri Luar Negerinya Cina sebagai counterpart saya dalam high level dialogue, bahwa kita harus setara. Kita harus saling membutuhkan dan harus memberi. Begitu juga saya sampaikan pada Antony Blinken bahwa posisi kita adalah saling menguntungkan. Dan saya pikir posisi Indonesia sangat baik memainkan bahwa kita adalah negara besar yang tidak perlu dan tidak mesti berpihak pada salah satu kekuatan. Negara ini terlalu besar untuk itu dan negara ini terlalu kaya untuk seperti itu. Jadi kita banggalah menjadi Indonesia dan sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini dan saya sampaikan penghargaan ini buat semua garda terdepan yang telah bekerja, baik itu para ahli, dokter, prajurit, baik polisi maupun semua aparat yang saya tidak sebut satu persatu, karena mereka lah ini bisa semua terjadi. Saya hanya mentoring itu saja dan saya hanya mencoba membuat sebagai dirijen sehingga ini bisa semua berjalan dengan baik. Sekali lagi Pak Khairul Tanjung dan CNBC yang telah menganugerahkan ini buat kami semua, terima kasih. Dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ya mohon maaf kalau ada kurang di sana sini. Ya saya ingin menyampaikan saya hanya ingin berbakti dan bekerja untuk NKRI yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri yang sangat luar biasa. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan.